Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat pada kita. Kira kita bisa bertemu lagi nih dalam pembelajaran Sistem Administrasi Kepegawaian OTK Kepegawaian kelas 11 OTKP 1 dan OTKP 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa ya, saat kalian di rumah ataupun berpergian, tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan jangan lupa juga memakai hand sanitizer. Itu juga penting untuk kita menjaga diri. Terus juga menjaga jarak ya, jangan sampai kalian berkerumunan, karena yang seperti kita ketahui, semakin hari semakin banyak penderita ataupun korban yang positif COVID. Dan semoga teman-teman dan keluarga semuanya selalu terjaga kesehatannya dan Allah lindungi semuanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang sistem administrasi kepegawaian ya, di bab yang terbaru yang mana kita sudah bahas di pekan lalu. Baru setengah ya Ibu bahas ya. Mari kita sama-sama melanjutkan kembali materinya. Sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita refresh ulang dulu ya tentang apa itu kepegawaian. Kepegawaian merupakan sumber daya manusia yang merupakan juga disebut dengan pegawai. Jadi kaitan kepegawaian itu adalah tentang sumber daya manusia, kepegawaian, tentang orang, tentang manusia yang bekerja pada suatu perusahaan, pada suatu lembaga, instansi dan sebagainya. Ya, jadi kalau secara umum itu orang yang bekerja itu disebut dengan pegawai, baik itu di perusahaan, swasta maupun pemerintah. Lalu juga ada juga yang selain dari perusahaan ataupun pemerintahan, yaitu biasanya bekerja pada instansi atau lembaga tertentu. Oke. Selain itu, kepegawaian juga berarti adalah orang atau pegawai maksudnya adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan usaha swasta. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang disebut dengan pegawai, orang-orang yang disebut dengan pekerja, orang-orang yang disebut sebagai yang melingkupi tentang administrasi kepegawaian adalah orang-orang yang bekerja. Tadi ya, pegawai adalah orang yang bekerja, karyawan adalah orang yang bekerja, melakukan pekerjaannya, dan pastinya nggak cuma bekerja aja, tapi juga mendapatkan imbalan jasa. Berupa apa? Berupa gaji dan tunjangan dari baik itu dari perusahaannya, swasta maupun pemerintah ataupun instansi atau lembaga tertentu. Oke, next. Selain dari pengertian kepegawaian tadi, kita pun akhirnya jadi punya kesimpulan ya tentang apa itu administrasi kepegawaian. Kalau kepegawaian tadi membahas orangnya, orang yang bekerjanya, maka kalau yang ini definisi administrasi kepegawaian adalah sistemnya atau pekerjaannya. Nah, menurut dua ahli ini, Paul Pigor dan Deli Yangji, salah satunya Paul Pigor mengatakan administrasi kepegawaian itu suatu kecakapan seni dari pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja sedemikian rupa. Jadi ternyata pengelolaan administrasi kepegawaian atau pengelolaan kepegawaian tersebut itu juga termasuk dalam suatu seni mengelola orang, seni mengelola manusia. Nah, yang demikian rupanya melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi dengan seefisien dan seekonomis mungkin. Jadi, di sini orang yang tadi bekerja dalam satu perusahaan atau lembaga tertentu, dia mengikuti satu sistem administrasi kepegawaian yang tujuannya adalah mencapai visi misi organisasi tersebut secara efisien dan efektif. Kalau menurut Liang Ji, administrasi kepegawaian itu adalah aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja. Contohnya adalah orang-orang yang
bekerja di satu perusahaan atau lembaga tertentu pastinya punya tujuan tertentu juga, seperti tujuan dari visi misi perusahaan tersebut. Nah, masalah penggunaan tenaga kerja di sini adalah permasalahan tentang bagaimana perusahaan, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta mengelola manusia tadi. Makanya tadi ada seni dalam mengelola manusia, seni dalam mengelola orang. Nah, masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pemberhentian. Jadi dari awal penerimaan pegawai sampai pemberhentian pegawai atau pensiun itu diatur dalam administrasi kepegawaian. Oke, kemarin kita juga sudah bahas tentang regulasi kepegawaian. Ada beberapa regulasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, di sini kita coba refresh ulang lagi ya, Nak. Apa aja yang dimaksud dengan regulasi kepegawaian yang berkaitan dengan aturan hukum-hukum tentang kepegawaian atau ketenaga kerjaan. Nah, beberapa hukumnya adalah pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Nah, kalian sudah tahu ya waktu pas pertama kali kemarin kelompok sebelumnya presentasi, ya itu juga ada membahas terkait dengan undang-undang pokok kepegawaian. Yang ibu tanya ya terkait dengan apa aja sih biasanya undang-undang pokok kepegawaian, ada yang berupa gaji, ada yang berupa waktu bekerja, batasan maksimum bekerja, ada juga yang mengatur tentang cuti, ada juga yang mengatur tentang ini ya, selain dari cuti adalah tunjangan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan tersebut. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dan Undang-Undang Pegawaian mengatur mengenai pegawai negeri sipil. Jadi ternyata nggak cuma pegawai swasta saja yang diatur sama Undang-Undang Kepegawaian, tapi juga ada Undang-Undang Kepegawaian yang mengatur tentang PNS. Oke, masuk ke sistem administrasi kepegawaian. Kemarin kita sudah belajar atau sudah membahas tentang sistem administrasi kepegawaian tersebut ya. Sistemnya melingkupi ada 3 ya yang termasuk dari sistem administrasi pegawai. Kalau kalian melihat di buku kalian halaman 22 itu sudah cukup jelas ya dibahas di situ mengenai sistem administrasi kepegawaian. Nah, sistem kepegawaian ini Oke, sistem kepegawaian ini memiliki pengertian yang lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai, tapi juga meliputi perencanaan. Bentar. Ada juga yang meliputi, ini sistemnya meliputi banyak ya, perencanaan, pembinaan karir, pengendalian, sampai ke sistem pemberhentian pegawai. Nah, secara umum sistem kepegawaian itu dibagi menjadi berapa, Nak? 3. Ada apa aja? Sistem administrasi kepegawaian yang terintegrasi, sistem administrasi kepegawaian yang terpisah, dan sistem serikat. Sistem administrasi pegawaian yang terintegrasi atau integrated system, separated system, dan unfired system. Nanti kita bahas satu-satu. Next. Sistem kepegawaian terintegrasi maksudnya di sini adalah sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan pegawai, penilaian dari kinerja pegawai sampai dengan penggajian dan pensiun pegawai itu ditentukan oleh siapa? Oleh pusat. Makanya dia terintegrasi menjadi satu. Namanya sistem kepegawaian integrasi atau integrated system. Paham ya sampai sini? Oke, next yang kedua, terpisah atau separated system. Sistem seperti apakah ini? Sistem kepegawaian di mana manajemen mulai dari rekrutmen sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Jadi kalau kalian tahu nih, kalian pernah mengunjungi BKN atau ada yang pernah belum PKL ya, atau ada yang pernah mungkin punya saudara ataupun pernah dengar lah kata-kata BKN. BKN itu adalah Badan Kepegawaian Negara yang mengurusi semua pegawai-pegawai yang ada di Indonesia. Itu BKN. Nah, tapi kalau yang sistem separated system ini atau sistem pegawaian yang terpisah ini, dia hanya
hanya dikelola oleh daerah masing-masing. Nah, namanya kalau di daerah masing-masing itu ada, kalau di satu negara BKN ya, yang meliputi semua provinsi. Tapi kalau di satu daerah tertentu itu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Nah, jadi sistem kepegawaiannya adalah tadi rekrutmen sampai pegajian dan pensiun itu dilakukan di masing-masing daerah terpisah. Kalau yang sistem pertama tadi terintegrasi menjadi satu kesatuan atau dikelola oleh satu lembaga, yaitu tadi BKN, Badan Kepegawaian Negara, maka kalau sistem terpisah atau separated system ini dikelola oleh daerah masing-masing, biasanya disebut dengan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah serikat unfired system. Unfired system ini adalah sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaiannya dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional. Nah, jadi tingkat nasional ini yang khusus dibentuk untuk keperluan tertentu. Jadi dia lembaganya itu adalah berupa serikat pekerja, serikat kepegawaian. Nah, dia itu tidak menyatu atau tidak terintegrasi ataupun tidak terpisah. Jadi dia khusus dibentuk untuk mengatur tentang kepegawaian dalam suatu instansi, lembaga ataupun negara ataupun daerah tertentu. Paham ya? Oke, next. Oke, tadi kita udah bahas tentang 3 jenis sistem administrasi pegawai. Masih ingat ya tadi? Terintegrasi, integrated system, separated system, terpisah, ataupun unified system, yaitu yang serikat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sistem-sistem yang digunakan oleh kepegawaian itu sendiri dalam membina pekerjanya atau sistem pembinaan PNS. Ini selain PNS sebenarnya sistem pembinaan pekerja ya, nggak hanya PNS. Jadi di sini mengaturnya bukan hanya PNS saja, tapi karena menurut undang-undang yang diatur adalah PNS, maka kita bahas secara umum beberapa sistem yang dipakai atau pengangkatan pegawai yang dipakai oleh suatu instansi, lembaga, baik itu swasta pun pemerintah. Terbagi jadi berapa? Di sini kita fokus ke 3 dulu ya. Kemarin kita sudah bahas 3-3-nya nih. Ibu ulang lagi, semoga masih ada yang nyangkut ya, atau masih bisa nge-refresh otak kalian terkait dengan materi pekan lalu. Pertama adalah sistem kawan atau patronage system. Patronage system ini adalah pembinaan yang dilakukan secara subjektif, hanya melihat orang bukan kecakapannya. Maksudnya patronage system ini adalah sistem pengangkatan pegawai dalam membantu kelancaran pekerjaan pegawai lainnya. Contoh, kemarin waktu itu Ibu sudah share, Sefira punya teman namanya Syafira. Nah, Syafira dan Syafira ini saling mengenal baik gitu ya. Syafira tahu pekerjaan Syafira tuh seperti apa, orangnya seperti apa, karakternya bagaimana. Syafira bekerja dalam satu perusahaan, sebut saja perusahaan A misalkan. Di perusahaan A ini butuh pegawai baru karena Syafira ngerasa berat beban kerjanya, maka butuh kawan untuk bisa meringankan pekerjaan Syafira. Maka dari itu Syafira memberitahu kepada perusahaan untuk membuka formasi pengadaan pegawai, tapi bukan secara terbuka, secara tertutup, yaitu dengan merekomendasikan kawan, merekomendasikan teman. Salah satunya adalah teman yang direkomendasikan Syafira itu Syafira, yang sudah diketahui bahwa pekerjaannya seperti apa dan karakternya seperti apa, yang akhirnya bisa membantu Syafira dalam hal pekerjaannya tersebut. Nah, itu perusahaan akan membuka lowongan itu berdasarkan sistem administrasi kepegawaian, yaitu sistem kawan atau patronage system. Jadi sudah kenal, sudah tahu, dan direkomendasikan oleh orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Next, sistem prestasi atau sistem prestasi kerja atau merit system. Kemarin sudah kita bahas juga. Merit system ini merupakan suatu jenis sistem pengangkatan dengan didasarkan atas keahlian serta kecakapan seorang pegawai. Jadi dilihat dari nilai jasanya ya, hasil pencapaian tesnya seperti itu. Misalkan siapa ya? Oh ya, misalkan Septia melamar di pekerjaan di perusahaan B. Perusahaan B itu menerapkan sistem prestasi kerja atau merit system. Merit system ini maksudnya adalah menerima pekerja yang notabene sudah bagus, kompetensinya sudah bagus, lalu juga dilihat dari berdasarkan nilai ijazah ataupun juga berdasarkan dari hasil tes pencapaiannya ya. Nah, maka perusahaan B itu pastinya akan melihat pegawai yang melamar di perusahaannya itu berdasarkan tadi
kecakapan kompetensinya yang sudah dia miliki, lalu ijazah yang dia peroleh apakah mempunyai nilai yang memuaskan, dan yang terakhir adalah pastinya hasil pencapaian tes yang sudah dilakukannya. Nah, maka dari itu maka perusahaan B ini menerapkan sistem prestasi kerja. Seperti itu ya, berdasarkan dari kompetensi ataupun kecakapan yang dia miliki dan juga berdasarkan atas nilai ijazahnya. Yang terakhir, sistem career atau career system. Sistem ini sistem ini adalah sistem di mana pengangkatannya itu berdasarkan atas kecakapan dan pengembangan selanjutnya. Bedanya dari prestasi kerja adalah kalian harus garis bawahi ya. Kalau prestasi kerja, Septia yang melamar di perusahaan B, dia sudah punya kompetensi yang bagus, misalkan ya. Lalu, tapi kalau si perusahaan B ini menerapkan sistem karir, maka perusahaan B itu tidak memandang hanya sekedar prestasinya saja, tapi dia ingin mengembangkan bakat, minat, dan juga kompetensi si Septia ini, misalkan, ya. Maka si perusahaan tersebut mengadakan sistem kepegawaiannya adalah sistem karir atau sistem pengangkatan pegawainya namanya adalah sistem karir. Maksudnya adalah berdasarkan pengembangan dari pegawai tersebut. Misalkan contohnya Adinda melamar di perusahaan B tersebut ya, sama dengan Septia, tapi Adinda itu nggak terlalu misalkan punya kecakapan yang baik. Ini contoh ya, contoh, jadi jangan ada yang tersinggung. Misalkan Adinda kurang nih kompetensinya, ada berapa yang kurang, tapi Adinda punya semangat yang bagus dan mau belajar. Nah, perusahaan B ini tidak langsung saja mengambil yang bagus-bagus atau berdasarkan prestasinya. Misalkan tadi Septia, kalau si perusahaan B tadi menerapkan sistem karir atau career system, maka perusahaan B itu pastinya akan melihat juga potensi dari pegawai lain yang kira-kira mau belajar, mau dikembangkan potensinya. Maka si perusahaan B itu menerima Adinda sebagai pegawainya karena tadi ya menerapkan sistem karir tadi, pengen punya pengembangan lagi kepada Adinda untuk bisa lebih baik lagi kompetensinya dan sebagainya. Itu yang diambil sama perusahaan B karena menerapkan sistem karir. Itu ya yang dimaksud dengan sistem karir. Oke, jadi di sini ada beberapa jenis lainnya ya. Ada spoil system, itu maksudnya sistem yang merupakan jenis sistem dengan mengangkat pegawai atas dasar dari keanggotaan seseorang tersebut dalam satu partai. Misalnya dia itu punya hubungan dekat dengan serikat pekerja di perusahaan A. Nah, jadi si perusahaan A itu udah nggak pusing-pusing lagi nyari pegawai, dia tinggal hubungin serikat pekerjanya dan langsung bisa menerima orang-orang yang ada anggotanya yang ada di dalam serikat pekerja tersebut. Lalu yang nepotisme ini maksudnya adalah suatu sistem dengan mengangkat pegawai atas dasar kekerabatan. Nah, berdasarkan keluarga, saudara maupun teman dekat. Bedanya apa yang tadi ya dengan sistem kawan? Kalau nepotisme ini benar-benar dia tidak secara terang-terangan, tidak secara terbuka ya, merekomendasikan dan sebagainya, tapi benar-benar berdasarkan hak prerogatif dari perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan A lagi butuh karyawan lagi nih, tapi perusahaan A nggak mau mengumumkan secara luas, dia cuma mengumumkan kepada kerabat dekatnya saja yang mungkin bisa membantu dalam pekerjaan di perusahaan A tersebut. Maka dipakailah sistem namanya sistem nepotisme atau sistem, yaitu berdasarkan hubungan kekerabatan. Sebenarnya sistem ini tidak baik ya bagi suatu perusahaan karena tadi ya ada nepotisme di sini. Harusnya sih secara terbuka, adil, dan semuanya bisa diterima oleh pegawai-pegawai. Jadi pegawai-pegawai yang calon-calon pegawai yang mau masuk ke dalam perusahaan tersebut punya hak yang sama, seperti itu. Lalu ada yang terbuka dan tertutup. Maksudnya apa? Terbuka dan tertutup ini sistemnya tadi yang Ibu bilang. Jadi secara terbuka disosialisasikan rekrutmennya atau pengangkatan pegawainya, atau secara tertutup tadi ya hanya diketahui oleh internal perusahaan saja. Next. Oke, ada 3 jenis sistem kepegawaian yang tadi ya kita sebutkan. Itu ada sistem kepegawaian daerah yang diterapkan berbagai negara di dunia. Contohnya seperti personal system, unpaid local government, atau integrated national. Nah, di daerah-daerah ataupun kepegawaian daerah tadi kan yang terintegrasi
terus juga yang terpisah ataupun yang serikat itu ternyata juga diterapkan di negara-negara lain di dunia. Nah, contohnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu menerapkan sistem kepegawaiannya separated system atau sistem administrasi kepegawaian yang terpisah. Nah, di sini pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama administrasi kepegawaian, termasuk kekuasaan tunggal untuk menunjuk dan memberhentikan pegawainya. Para pegawai juga tidak dapat berpindah baik atas prakarsa sendiri maupun birokrasi yang lebih tinggi dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ke pemerintah negara bagian atau pemerintah pusat. Jadi kalau di Amerika Serikat itu karena sistemnya separated system atau sistemnya terpisah gitu, dikelola oleh daerah masing-masing, ya kan? Maka daerah tersebut contoh bukan Septia lagi ya, siapa ya, oke, Fatia bekerja di perusahaan B di daerahnya adalah Jawa Timur. Nah, perusahaan B Jawa Timur, Fatia bekerja di sana, tapi Fatia tidak berhak untuk akhirnya berpindah ke daerah Jawa Barat dan sebagainya. Yang berhak untuk memutuskan Fatia itu boleh pindah atau tidak, atau boleh berhenti atau tidak, hanya daerah Fatia bekerja tersebut, yaitu di daerah Jawa Timur. Jawa Barat nggak punya hak untuk memberhentikan Fatia, karena Fatia tidak bekerja di daerah Jawa Barat, tapi bekerjanya di Jawa Timur. Maka yang punya kekuasaan penuh untuk memberhentikan atau mengangkat pegawai adalah daerah masing-masing di mana pegawai itu bekerja atau pegawai itu diterima bekerja. Paham ya? Contohnya di Amerika Serikat ini, dia menerapkan sistem separated system atau sistemnya yang terpisah, diatur oleh masing-masing daerah yang ada di Amerika. Oke, next. Kalau di Indonesia seperti apa? Nah, kita tahu ya, perubahan kebijakan desentralisasi diikuti dengan perubahan di bidang kepegawaian negara. Tahun 1974 diubah menjadi tahun 1999. Itu udah lama banget ya undang-undangnya. Nah, berdasarkan kebijakan desentralisasi dan kepegawaian yang lama, tampaknya sistem kepegawaian daerah yang berlaku dalam praktik lebih mirip dengan Integrated National and Local Personal System. Nah, maksudnya apa? Kalau integratif tadi apa? Terpisah atau terintegrasi? Terintegrasi atau jadi satu kesatuan ya. Nah, kalau terintegrasi di sini, kelebihannya adalah kemampuan yang luar biasa dari pemerintah untuk menempatkan pegawainya di lokasi yang paling terpencil sekalipun, guna memberikan pelayanan dan terutama menjalankan tugas pembangunan. Contoh ya, misalkan IFAF lulus dari SMK keterima pegawai negeri sipil. IFAF tapi nggak ditempatkan di daerah Jakarta. IFAF diterima ternyata masuknya di daerah mana? Daerah misalkan NTT, Nusa Tenggara Timur, yang notabene NTT ini, daerah NTT butuh sekali pegawai. Karena pekerjaan di sana membutuhkan pegawai yang banyak nih. Walaupun IFAF mengikuti tes PNS-nya di Jakarta, tapi IFAF ternyata lebih dibutuhkan di NTT. Maka IFAF itu akan dipindahkan ke NTT. Nah, IFAF dipindahkan ke NTT ini hak prerogatif dari negara untuk memindahkan. Nah, karena apa? Karena dari negara menerapkan sistem integrated sistem nasional, yaitu sistem yang terintegrasi secara nasional. Jadi semuanya berdasarkan hak dari negara untuk memindahkan misalkan IFAF ke daerah terpencil sekalipun ya, contohnya di NTT. Nah, itu IFAF harus bersedia karena tadi sudah mengikuti prosedur yang sudah diterapkan di Indonesia atau di negara tersebut. Lalu, tapi itu kelebihannya ya, jadi bisa akhirnya pemerataan pegawai yang ada di setiap daerah gitu. Jadi nggak cuma Jakarta aja yang akhirnya penuh dengan pegawai-pegawai negeri sipil, misalkan ternyata di daerah-daerah juga butuh nih pegawai-pegawai, maka dari Jakarta dipindahkan ke daerah-daerah untuk akhirnya pemerataan pegawai tersebut. Nah, itu karena tadi pemerintah ataupun negara Indonesia menerapkan sistem integrated sistem tadi ya, yang terintegrasi menjadi satu kesatuan, dan wewenangnya itu ada di pemerintah, wewenangnya itu ada di negara. Jadi tidak boleh akhirnya daerah memutuskan karena wewenangnya tersebut ada di negara. Lalu yang kedua, kelemahannya apa sih dengan menerapkan sistem seperti ini? Pengelolaan pegawai negeri masih berkisar pada fenomena understaffed dan overstaffed, bahwa pada waktu yang bersamaan pemerintah daerah mengalami kelebihan pegawai yang kurang cocok kualifikasinya dengan pekerjaan. Namun, di lain pihak, ia juga mengalami kekurangan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi, kelemahannya dengan sistem ini bisa jadi pegawai di daerah ternyata
karena tadi butuh banget ya, butuh pegawai, tapi ternyata kualifikasinya nggak sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan di daerah gitu. Yang akhirnya mau nggak mau ya udah diterima saja, padahal kualifikasinya kurang sesuai. Contoh, IFAF yang notabene lulusan administrasi perkantoran ternyata ditempatkan di bagian akuntansi, kan berbeda ya job desk-nya dan sebagainya, atau uh, kualifikasinya. Maka itu akhirnya dapat merugikan daerah tersebut ya, karena tadi harusnya yang diterima itu bagian akuntansi, ternyata ada formasinya administrasi, yang diterima pegawai dari administrasi perkantoran. Nah itu jadi kelemahan dalam sistem administrasi kepegawaian yang ada di Indonesia karena menerapkan sistem integrated sistem tadi. Oke, ini lanjutannya. Jadi lanjutan dari tadi yang disebutkan sistem administrasi pegawai di Indonesia seperti itu ya. Tidak usah Ibu jelaskan kembali, sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Next. Oke, itu jadi kita tahu ya sejarahnya bagaimana negara di Indonesia sendiri menerapkan sistem administrasi kepegawaiannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penggolongan tentang pegawai negeri. Nah, pegawai negeri ini seperti tadi ya, kalau administrasi kepegawaian sistemnya ada sistem administrasi kepegawaian yang terintegrated, yaitu di satu negara sendiri ataupun di daerah masing-masing, maka pegawai pun bisa digolongkan sebagai pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Nah, kalau ada juga yang disebut dengan anggota TNI. Anggota TNI juga termasuk dari pegawai negeri sipil ya. Lalu siapa aja yang termasuk anggota PNS tersebut, yaitu anggota kepolisian termasuk juga pegawai negeri sipil. Nah, catatannya nomor 2 dan 3 dikeluarkan dari pengertian pegawai negeri menurut pasal 37. Nah, maksudnya menurut pasal 37 anggota TNI dan anggota kepolisian sebenarnya sudah masuk ke dalam PNS gitu. Jadi tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Yang menjadi aturan dari undang-undang pokok kepegawaian tadi nomor 13 tadi ya, tahun 1999 itu adalah PNS dibagi dua, pusat sama daerah. Jadi kalau tadi IFAF ditempatkan di daerah, maka IFAF termasuk pegawai negeri sipil daerah. Kalau ditempatkan di Jakarta, maka PNS pusat. Next. Kebijakan kepegawaian daerah yang baru menganut beberapa prinsip. Ada prinsip-prinsip kebijakan kepegawaian daerah yang tadi diatur ya. Pertama, pegawai pemerintah daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik. Jadi nggak boleh nih anggota PNS yang ada di daerah juga masuk ke partai politik. Kedua, pengisian pegawai pemerintah daerah melalui cara pengangkatan bukannya pemilihan. Nah, tidak boleh juga akhirnya dipilih sama daerah masing-masing tersebut. Harus diangkat berdasarkan tadi sistem terbuka, rekrutmen seluas-luasnya. Siapapun berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota PNS. Lalu yang ketiga, dalam pengangkatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip profesional. Jadi harus tetap profesional. Yang keempat, pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja atau merit system dan career system yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Jadi pembinaan pegawai tersebut menitik beratkan pada sistem prestasi kerjanya ya. Lalu yang kelima, rekrutmen pegawai pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Ya tadi Ibu bilang, nggak boleh daerah itu memilih sendiri, tapi dia harus dengan prosedur pengangkatan ya tadi ya, berdasarkan pengangkatan oleh negara kepada daerah masing-masing. Oke, ini akhir dari bagian pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahamin. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan minimal menyebutkan satu pertanyaan ya di kolom komentar. Nanti setelah itu Ibu akan bahas pertanyaan kalian dan Ibu akan jawab pertanyaan kalian. Oke. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa dipahamin. Kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, tetap terus mengikuti pembelajaran, baik itu di Google Classroom maupun di YouTube yang nantinya Ibu akan share terus materi-materinya terkait dengan pembelajaran. Oke, informasi kedepannya adalah nanti di akhir September sekitar tanggal 20-an kalian sudah melakukan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Jadi kita masih ada waktu 2 minggu lagi untuk bisa latihan soal maupun pembahasan materi untuk bisa lebih banyak lagi ya
lebih banyak lagi pengetahuan yang akan bisa kita pelajarin agar kita bisa bersiap menuju PTS nantinya. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.